Semuanya berawal dari rasa penasaran Laras, vokalis band kami, Gema. Saat liburan ke Cirebon, ia masuk ke sebuah toko barang bekas yang pengap dan berdebu. Di sanalah ia menemukan sebuah kaset pita tua bertuliskan, Nyi Rukmini, Tembang Pesisir. Penjualnya, seorang kakek tua, sempat berpesan, "Hati-hati Neng. Suara di dalam pita ini suka menumpang." Laras hanya tersenyum, menganggapnya bumbu cerita dari si penjual. Ia tidak tahu, rasa ingin tahunya adalah pintu yang baru saja ia buka. Di studio, kami semua terpukau. Suara dari kaset itu benar-benar ajaib. Merdu, tapi ada rasa sedih yang sangat dalam, seolah pemilik suara itu menyimpan rindu yang tak pernah sampai. Kami memutuskan untuk mengambil sampel suaranya, menggabungkannya dengan musik rock modern kami. Kami pikir, ini akan jadi karya terbaik kami. Dan kami benar, sekaligus salah besar. Malam pertama kami membawakan lagu itu, penonton hening seketika. Saat suara rekaman Nyi Rukmini mengalun, Laras yang biasanya energik di panggung mendadak berubah. Gerakannya menjadi anggun seperti penari keraton, tatapan matanya tajam namun kosong. Lalu ia bernyanyi. Suaranya melengking dengan cengkok yang begitu sulit dan penuh perasaan, cengkok yang tak pernah kami dengar ia latih. Semua orang terpesona. Kami berhasil. Namun, di belakang panggung, kemenangan itu terasa aneh. Kami menemukan Laras duduk di pojokan, wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Ia bilang hanya kelelahan, tapi matanya menunjukkan kebingungan. "Aku tidak ingat apa-apa tadi di panggung," bisiknya. Sejak malam itu, semuanya berubah. Setiap kali kami manggung dengan lagu itu, Laras selalu menjadi wadah bagi Nyi Rukmini. Sosoknya di panggung makin dipuja, tapi sosoknya di dunia nyata makin meredup. Ia jadi kurus, sering melamun, dan aroma melati sering tercium di kamarnya padahal tak ada bunga sama sekali. Bayu, gitaris kami, adalah yang pertama sadar ada yang tidak beres. "Laras di panggung itu bukan Laras teman kita," kata Bayu suatu malam. Caranya menatap, caranya tersenyum, itu senyum orang lain. Kondisi Laras makin parah. Energi hidupnya seolah dihisap setiap kali ia tampil. Puncaknya terjadi di sebuah festival musik besar. Di hadapan ribuan penonton, Laras memberikan penampilan terbaiknya. Atau lebih tepatnya, Nyi Rukmini mendapatkan panggung termegahnya. Setelah lagu selesai, ia tersenyum puas ke arah penonton, lalu jatuh pingsan. Di rumah sakit, saat Laras belum sadarkan diri, kami semua berkumpul dengan perasaan cemas. Iseng, Bayu memutar ulang rekaman konser tadi di ponselnya. Suara Laras terdengar sempurna, menyatu dengan rekaman Nyi Rukmini. Tapi Bayu menyadari sesuatu. Ia menaikkan volume suara hingga maksimal dan mendekatkan ponselnya ke telinga kami. Di balik nyanyian yang megah itu, ada suara lain. Sangat lirih, nyaris tak terdengar. Suara Laras yang asli, berbisik putus asa. "Tolong lepaskan, aku sakit." Jantung kami seolah berhenti berdetak. Jadi selama ini, Laras terkurung di dalam tubuhnya sendiri, sementara arwah sang sinden memakai raganya untuk hidup kembali. Suara indah yang kami banggakan ternyata adalah jeritan minta tolong. Kami tahu apa yang harus kami lakukan. Rekaman itu adalah sumbernya. Benda terkutuk itu harus dihancurkan. Kami bergegas kembali ke studio, tempat kami menyimpan kaset pita asli Nyi Rukmini. Saat Bayu hendak mengambilnya, pintu studio terbuka. Laras berdiri di sana, matanya menyala dengan tatapan dingin yang bukan miliknya. Ia sudah pulang dari rumah sakit, tapi yang pulang bukanlah Laras. "Jangan sentuh milikku," katanya. Suaranya berat dan berwibawa, bukan suara Laras yang kami kenal. Ia bergerak untuk menghalangi kami. Kami tidak melawannya secara fisik, hanya mencoba melewatinya untuk meraih kaset itu. Ini bukan pertarungan otot, tapi pertarungan antara kami dengan arwah yang tak rela kehilangan panggungnya. Akhirnya, aku berhasil merebut kaset itu dari rak. Tanpa pikir panjang, aku membantingnya ke lantai dan menginjaknya hingga pita di dalamnya hancur berantakan. Saat pita itu putus, Laras menjerit. Jeritan yang mengerikan, seolah ada dua suara yang keluar bersamaan dari tenggorokannya. Suara Laras dan suara Nyi Rukmini. Sebelum akhirnya ia jatuh terkulai, kembali tak sadarkan diri. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam itu. Band, Gema, sudah bubar.
Kami memilih jalan kami masing-masing. Laras sudah pulih total. Ia kembali menjadi gadis ceria yang kami kenal, sehat dan tidak lagi pucat. Tapi ada satu hal yang hilang. Sesuatu yang telah direnggut selamanya oleh Nyi Rukmini sebagai gantinya. Laras tidak pernah bisa bernyanyi lagi. Setiap kali mencoba, tak ada suara yang keluar, hanya napas yang tercekat. Seolah-olah, saat arwah sinden itu pergi, ia membawa serta hadiah terindah yang pernah dimiliki Laras. Tidak apa-apa, katanya sambil tersenyum tipis saat kami menjenguknya. Ia menyentuh lehernya. Mungkin suaranya sudah kembali pada pemilik aslinya. Aku tidak keberatan. Yang penting, sekarang tubuh ini milikku seutuhnya.